Kejar leuring. Abdul keren. Sekarang kita Ganjar yaitu tentang patuh dan hormat kepada orang tua. Sebelum ibu memulai, Duduk coba. dengan mempelajari materi patuh dan hormat. Dengan mempelajari materi patuh dan hormat kepada kedua orang tua akan memberikan dampak positif bagi peserta didik, yaitu dapat memperlakukan orang tua dengan baik insya Allah. Manfaatnya, anak-anak bisa berperilaku yang baik, memiliki akhlak yang terpuji, bisa patuh dan nurut kepada orang tua, patuh dan hormat kepada orang tua. Gitu ya. Setelah mempelajari ini harus dipraktekkan, jangan disimpan doang. Gitu ya. Siap. Ya, lanjut. Nah, untuk materi pertama itu kita akan mempelajari tentang pengertian patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Ya, patuh dan hormat itu bisa juga disebut dengan birrul walidain. Nah, birrul walidain itu berasal dari dua kata dari bahasa Arab, yaitu al-birru dan al-walidain. Al-birru itu berarti berbuat baik, kebaikan, dan berbakti. Sedangkan al-walidain itu berarti orang tua. Birrul walidain itu berbuat baik kepada Kedua orang tua. Ya, itu jadi birrul walidain itu berbuat baik kepada kedua orang tua, baik masih hidup maupun telah tiada. Ya. Birrul walidain juga disebut dengan patuh dan hormat kepada kedua orang tua yang hari ini kita pelajari. Jadi sama aja birrul walidain itu sama dengan patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Nah, kenapa patuh dan hormat sangat dianjurkan? Alasannya kenapa? Yang pertama, karena patuh dan hormat itu adalah perintah Allah. Allah yang langsung memerintahkan kita buat berbuat baik kepada kedua orang tua. Gak ada melalui perantara siapapun. Jadi Allah langsung yang berfirman, makanya dianjurkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, untuk pembacaan ini, Ibu minta kepada Ahmad untuk membacakan ayatnya ya. Katanya kemarin juara MTQ ya. Masya Allah semuanya. Masya Allah. Ahmad baca Ahmad. Gak ada yang sama hal lain ya, Masya Allah. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Itu adalah firman Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yaitu artinya, dan Tuhanmu Kelihatan bukan di sini kalau supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali mundur ibu. Satu itu harus berbarengan dengan hormat. Hormat itu sama saja dengan menghargai. Sama jadi Orang tua. Jadi jangan patuh dong, tapi kita juga harus hormat. Kalau Rara disuruh sama ibu beli garam, Rara datang masih garamnya juga dengan penuh hormat, dengan ini ibu, dengan mama ibu. Nah, kenapa kita harus mempelajari patuh dan hormat kepada orang tua? Ya, boleh di skip kan? jangan disetel. Intinya semuanya harap tenang ya. Video apa? Jangan berisik.
Kamu sekali lagi keluar ya. Aduh, galak banget ibu, aku nggak. Biar anak-anak pada turun jangan main-main ya. Kita belajar. Ampun. Sebelum kita lanjut kepada materi intinya, kita harus tahu dulu tujuan pelajarannya apa. Ya, anak-anak bisa mengukur diri anak-anak itu tercapai atau enggak sama pelajarannya ya. Tujuan yang pertama yaitu memberitahu bahwa perilaku patuh dan hormat kepada kedua orang tua adalah bentuk akhlak yang terpuji. Kenapa kita harus tahu apa itu patuh dan hormat kepada kedua orang tua? Kenapa kita harus mempelajari supaya kita tahu apa kalau patuh dan hormat itu adalah akhlak yang terpuji. Harus Itu ya. aktif kameranya gini. Nah, tujuan kedua yaitu agar tercipta sikap dan berperilaku Si ibu mah tadi. pada orang tua. Setelah anak-anak tahu kalau patuh dan hormat itu akhlak yang terpuji, anak-anak harus mempraktekkannya. Itu ya, Adik. Kalau sudah pelajari harus dipraktekkan, harus diamalkan. Jangan dipelajari doang. Nah, sih kita udah preman pensiun. Nah, sekarang tujuan yang ketiga yaitu Si Mak memahami makna patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Jadi kita bukan hanya belajar, kita bukan hanya prakteknya saja, tapi kita juga harus paham patuh dan hormat kepada kedua orang tua itu seperti apa. Itu ya. Nah, tujuan yang keempat yaitu agar mengetahui alasan kenapa harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Jadi sudah kita pelajari, sudah kita praktekkan, sudah kita paham, nah kita juga harus tahu alasannya apa supaya kita melakukannya dengan penuh bahagia, dengan ikhlas karena ada alasannya. Itu ya anak-anak semuanya. Ibu, udah. Lanjut Tak begini kali ya. kepada manfaat pembelajaran. Duduk Buku hidayah. Dengan mempelajari materi patuh dan dengan mempelajari materi patuh dan hormat kepada kedua orang tua akan memberikan dampak positif bagi peserta didik, yaitu dapat memperlakukan orang tua dengan baik sesuai Allah. Manfaatnya, anak-anak bisa berperilaku yang baik, memiliki akhlak yang terpuji, bisa patuh dan nurut kepada orang tua, patuh dan hormat kepada orang tua. Gitu ya. Setelah mempelajari ini harus dipraktekkan, jangan disimpan doang. Gitu ya. Siap. Ya, lanjut. Nah, untuk materi yang pertama itu kita akan mempelajari tentang pengertian patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Ya, patuh dan hormat itu bisa juga disebut dengan birrul Walidain. Tepuk tangan. Nah, birrul walidain itu berasal dari dua kata dari bahasa Arab, yaitu al-birru dan al-walidain. Al-birru itu berarti berbuat baik, kebaikan, dan berbakti. Sedangkan al-walidain itu berarti orang tua. Jadi birrul walidain itu berbuat baik kepada Kedua orang tua. Ya, itu jadi birrul walidain itu berbuat baik kepada kedua orang tua, baik masih hidup maupun telah tiada. Ya. Birrul walidain juga disebut dengan patuh dan hormat kepada kedua orang tua yang hari ini kita pelajari. Jadi sama aja birrul walidain itu sama dengan patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Nah, kenapa patuh dan hormat sangat dianjurkan? Alasannya kenapa? Yang pertama karena patuh dan hormat itu adalah perintah Allah. Allah yang langsung memerintahkan kita buat berbuat baik kepada kedua orang tua. Gak ada melalui perantara siapapun. Jadi Allah langsung yang berfirman, makanya dianjurkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, untuk pembacaan ini, Ibu minta kepada Ahmad untuk membacakan ayatnya ya. Katanya kemarin juara NTQ ya. Masya Allah semuanya. Masya Allah. Ahmad gak ada Ahmad. Kamu gak ada Iya. Sama hal lagi ya, Masya Allah.
kedua orang tua. Meja artinya dan Tuhanmu Kelihatan bukan di sini kalau supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan kan gitu ya, kamu sama gitu. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, dalam firman Allah ini, Allah memerintahkan kita yang pertama itu menyembah Allah. Setelah kita menyembah Allah, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak kita. Jadi berbuat baik sebaik-baiknya perilaku gitu. Jadi perilaku yang paling baik di dunia ini harus kita serahkan kepada ibu bapak kita. Karena mereka juga sudah menyerahkan pengorbanan mereka untuk kita. Mereka sudah berjuang sampai kita sebesar ini, sampai kamu duduk di MTS kedua. Ya, kamu harus bersyukur gitu sama pengorbanan orang tua kamu. Perintah yang ketiga yaitu ketika kedua-duanya sudah berusia lanjut, maka kita harus memelihara keduanya. Jangankan berusia lanjut, masih muda aja kita harus tetap menjaga kedua orang tua kita, menjaga nama baiknya, menjaga kesehatannya, menjaga kerusakannya gitu. Dan juga Allah memerintahkan kita jangan mengeluarkan perkataan doang, itu udah Allah larang. Ya, apalagi kita melanjutkan dengan perkataan yang lain yang merupakan bukan untuk mereka, itu juga tidak boleh. Ya, jangan ketika ibunya asa kesini beliin ini, nggak mau gitu kan, nggak mau. Jadi ya, ya, kamu harus nurut gitu kalau orang tua nyuruh, jangan nolak. Apalagi sekarang kan musim ini ya, main game online ya. Anak-anak kalau udah main game online tuh udah lupa sama dunia, sama lingkungan sekitar juga lupa. Jangan ya, kalau lagi main game juga harus tinggalin. Lagi belajar juga, kalau dipanggil ibu harus ditinggalin. Apalagi main game online. Atau ada yang tahu di sini ada sahabat yang lagi sholat, ketika dipanggil ibunya, terus dia nggak nyaut, akhirnya Allah memberikan azab kepadanya gara-gara dia nggak mau menyaut panggilan ibunya. Ada yang tahu nggak ceritanya? Ada, Bu. Nggak bisa menceritakan cerita itu? Novel, Bu. Nggak bisa. Novel tahu ya? Ya, Bu, novel ngantuk, Bu. Novel ceritakan ceritanya biar teman-teman juga tahu. Mau tawadu dia, terus kamu cerita. Tawadu dia. Oke, lanjut ya. Nah, itu alasan kenapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Karena perintah Allah. Perintah yang kedua itu ada hadis dari Nabi SAW. Siapa mau datang? Nggak usah liatin keluar ya, itu di sini aja ya. Biar dia telat ya. Nah, Allah juga udah perintah kita berbuat baik, ditambah Rasulullah juga memerintahkan kita berbuat baik. Berarti kita benar-benar harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada yang mau bacain hadisnya? Abdul. Siapa? Siapa dia yang bacain hadisnya? Semuanya tenang ya, dengerin Uyan. Silakan duduk aja ya. Bu, dia siapa, Bu? Jangan berisik. Kamu siapa? Kamu siapa? Kami. Ibu ini suaminya. Bapak di depan. Semuanya harap. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Amira. Semuanya harap tenang ya, dengerin Uyan. Jangan nangis, jangan nangis. Kalau nggak ada yang tenang, semuanya saya suruh keluar. ulang ibu. Ulangi ya, semuanya dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati
Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Adit, kamu ya dari tadi nggak dengerin. Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Nah, Ibu. Itu adalah hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu artinya, Aska bacain artinya. Artinya Ahmad. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya, Adit, kemudian, jangan ngobrol siapa lagi. lagi? Jangan ngobrol. "Ibu, aku lagi ngomong, Bu." Kasihan kamu ngomong nggak ada yang dengerin kan? Kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut kemudian bertanya kembali, kemudian kepada siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Sekarang Ibu minta kepada Adit dijelaskan hadisnya, boleh? Marahin kamunya dari tadi kalau Aska lagi bacain hadisnya dengerin Aska marahin hadis karena dia nggak mau dengerin kamu bacain hadis. Adit bisa nggak jelasin Adit? Adit kamu ya sekali lagi nanti kamu dipanggil ke ruang guru. Dapat hadiah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Yang mana Rasulullah menyebutkan seorang ibu 3 kali, baru seorang ayah. Kenapa? Karena ada 3 hal yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Itulah kenapa seorang ibu sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Belum menjadi ibu aja wanita itu sudah mulia di mata Rasulullah, apalagi menjadi ibu lebih mulia daripada sebelum dia menjadi ibu. Yang pertama yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah yang dilakukan seorang ibu adalah mengandung. 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 Ibu itu mengandung anaknya dibawa kemana-mana, tidur juga susah. Yang tidurnya biasanya nyaman jadi nggak nyaman. Ibu harus dari posisi tidurnya biar nyaman tidurnya. Kemanapun ibu pergi pasti anaknya ikut. Nah, kenapa nggak ikut orang di dalam perut? Masa Iya. nggak ikut kan? Jadi itulah susahnya menjadi seorang ibu. Bawa kemana-mana anaknya. Setelah mengandung, seorang ibu melahirkan. Setelah melahirkan, seorang ibu dalam melahirkan itu disebut sebagai fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalbat Allah makin lebih. Berjuang di jalan Allah. Karena seorang ibu itu ketika melahirkan, dia itu mempertaruhkan nyawanya. Kan suka ada tuh kalau lagi melahirkan seorang dokter suka nanya, ini yang selamat antara ibu sama anaknya kan itu sulit buat ditetapkan dokter ya, kan dokter juga nggak punya kuasa untuk itu, makanya berjuang sekali menjadi seorang ibu dan melahirkan anaknya. Yang ketiga yaitu menyusui. Seorang ibu memberikan vitamin, memberikan ASI yang kandungannya itu bisa membuat anaknya itu tumbuh menjadi sehat, anak yang pintar, anak yang berkembang dengan baik. Karena kalau anak yang tidak mendapatkan ASI pasti memiliki kekurangan dalam perkembangannya. Karena itu begini, bagi seorang mendapatkan ASI, makanya seorang ibu pasti memberikan ASI untuk anaknya. Seorang ibu harus menjaga makannya, menjaga kesehatannya, agar anaknya itu mendapatkan ASI yang baik. Itulah 3 hal yang dilakukan seorang ibu yang tidak dilakukan oleh seorang ayah. Kenapa Rasulullah memberikan seorang ibu itu tingkatnya lebih tinggi daripada seorang ayah? Gitu. Dan juga karena orang tua itu memiliki pengorbanan yang besar dalam membesarkan kita, baik dari kita kecil sampai kita sebesar ini juga itu adalah merupakan pengorbanan seorang orang tua. Kalau
kamu sama orang tua. Jadi kalau kamu nggak belajar yang benar, di kelas kamu ngobrol, di kelas kamu main sama teman, nggak dengerin guru kamu, itu bentuk kamu nggak bakti sama orang tua kamu. Astagfirullah. Ya, jadi kamu nggak usah susah-susah nyari saya harus berbakti sama orang tua kayak gimana ya? Saya harus menjadi apa? Apakah saya harus membelikan rumah yang mewah? Dia membalas jasa orang tua? Nggak akan cukup. Kamu hanya perlu nurut sama orang tua, dengan belajar yang rajin, selalu mendoakan orang tua. Jumit lagi ya. Jangan mempertahankan perkataan orang tua. Langsung saja, Mas. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu contoh patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Contoh yang pertama yaitu kamu harus memuliakan orang tua. Jadi kamu harus memuliakan orang tua, apapun orang tua kita, bagaimanapun orang tua kita, apapun kondisinya, kita harus memuliakan orang tua. Seperti yang di gambar ini, ketika orang tuanya sudah tua, dia membantu orang tuanya, dia memuliakan orang tuanya dengan mencuci kaki orang tuanya, gitu ya. Yang kedua yaitu mengikuti keinginan orang tua. Jadi apapun yang orang tua inginkan harus diikuti. Kalau nggak kita ikuti, kita nggak akan bisa melakukan segala sesuatu itu dengan dibandingkan dengan ridho Allah. Karena ridho Allah itu tergantung, karena ridho orang tua itu sama dengan ridho Allah. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua. Jadi apapun yang orang tua inginkan harus kamu ikutin ya. Dengerin apa kata orang tua, disuruh belajar harus belajar. Jangan ngobrol di kelas, ya. Iya, Ibu. Ya. Contoh yang ketiga yaitu kamu harus menghormati kedua orang tua. Contohnya kalau kamu pergi ke sekolah harus salim dulu sama orang tua. Pulang sekolah juga gitu. Masuk rumah harus salam dulu, cium tangan kedua orang tua. Gitu ya. Nah, yang keempat membantu orang tua. Kalau orang tua meminta kamu membantu membersihkan apa harus dibantu ya. Jangan ya boleh sambil dibersihkan nanti masukin perut ya. Jangan kamu bantah, jangan kamu gambar kamu ini kamu gitu ya. Harus diturutin apa kata orang tua. Nah, yang kelima mendoakan orang tua. Baik itu orang tua kita masih ada ataupun nggak ada, tugas kita itu harus mendoakan orang tua. Apa doanya? Coba semuanya bareng-bareng. Lanjut. Ketika orang tua sudah meninggal juga harus doakan ya. Nggak ada di luar yang terputus kalau orang tua itu meninggal. Selanjutnya, apakah bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa, Bu. Bisa. Ibu jangan ngebelakangin mulu, ini saya susah videonya. Sebelum ibu mengakhiri ini, ibu ingin teman anak-anak bisa menjelaskan dua gambar ini secara singkat. Ada yang bisa tunjuk tangan ya. Apa silakan apa duluan ya. Jadi itu tuh gambar yang pertama yang sedang menggendong ibunya, itu tuh kisah Wais Al-Qarni. Ya. Betul kan? Pintar sekali semuanya tepuk tangan apa? Kemudian yang kedua, Yang kedua hemat batu. Itu yang kedua itu gambar si tangga anak durhaka. Ya benar ya. Hemat batu. Yang paling gendang benar. Semuanya benar. Jadi yang pertama itu adalah Uwais Al-Qarni yang baktinya kepada ibunya. Ketika mau berangkat haji, dia menggendong ibunya dari rumahnya sampai ke Mekah. Itu merupakan bakti seorang anak kepada ibunya seperti itu. Makanya dia tuh dikenal oleh langit dunia. Nah, yang kedua itu penyebab kenapa nggak bakti sama orang tua, jadi batu, disumpahin sama orang tuanya. Itu kenapa? Karena apa yang dikatakan orang tua itu menjadi benar karena murkanya orang tua itu adalah murkanya Allah. Makanya apa yang orang tua katakan langsung benar. Dia kan dibilangin sama orang tuanya jadi batu, langsung jadi batu karena nggak nurut sama orang tuanya, karena nggak mengakui ibunya, ibu kandungnya. Ya, mau doain yang nggak baik, Bu. Anak-anak ada yang mau bertanya? Soleh, Soleha. Ya, Nadif silakan, ada yang mau ditanyakan? Harus doang.
Jadi itu tuh contoh kecilnya gitu, perumpamaan. Jadi kamu cuma perkataan A saja itu sudah nggak bisa, apalagi kamu melanjutkan nggak mau mah, nggak mau ini, nggak mau saya lagi ini, apalagi kamu sebanyak itu juga lebih dosa daripada perkataan A aja juga nggak bisa, apalagi dilanjutkan dengan perkataan yang lain. Jadi secara ringan aja kita membantah orang tua itu sudah paling nggak bisa, sudah dilarang sama Allah. Walaupun yang perkataan A doang, apalagi kita melanjutkan kata-kata yang lain gitu. Ngerti? Nadir? Ibu. Ya. Nanti belajar. Nah, kesimpulannya, sebagai seorang anak sangat dianjurkan berbakti kepada kedua orang tua karena mereka telah berjuang untuk anaknya sehingga dapat hidup di dunia dengan bahagia. Oleh karena itu, sangat berdosa bila tidak berbakti kepada kedua orang tua. Hanya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Rajin belajarnya anak-anak, jangan malas-malas. Ibu. Ya, semuanya sudah mengerti yang tadi disampaikan. Ya, alhamdulillah. Sekarang ibu minta anak-anak nanti minggu depan buatin puisi buat orang tuanya ya. Iya Ibu. Kalau nggak bisa puisi, kata-kata terima kasih untuk orang tuanya ya, mengungkapkan perasaan syukur kalian kepada kedua orang tua ya. Jangan lupa ya minggu depan dikumpulin tugasnya.